Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah waskurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara hadirin sidang Jumat yang berbahagia, barusan tadi saya membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya lebih kurang, hai orang-orang yang beriman, apabila telah tiba waktu bagi kalian untuk menunaikan fardu Jumat, maka bersegeralah kalian dan tinggalkanlah urusan-urusan perniagaan kalian. Sesungguhnya hal yang seperti itu adalah jauh lebih baik jika sekiranya kalian mengetahuinya. Dan apabila kalian telah selesai menunaikan fardu Jumat itu, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah rezeki yang dikaruniakan Allah kepada kalian, dan banyak-banyaklah berzikir kepadanya. Mudah-mudahan kalian memperoleh keberuntungan. Dua ayat di dalam surat Al-Jumu'ah itulah yang diturunkan Allah SWT dalam periode Madinah yang menjadi dasar bagi kita untuk menunaikan sholat Jumat seperti yang tengah kita kerjakan sekarang ini. Ayat itu dimulai dengan kata-kata, hai orang-orang beriman, bila telah tiba waktu bagi kalian untuk menunaikan fardu Jumat, maka bersegeralah kalian dan tinggalkan urusan-urusan perniagaan kalian. Awal ayat itu menggambarkan kepada kita bahwa hari Jumat itu adalah hari yang penuh dengan kesibukan, dengan kegiatan masing-masing, dan hari Jumat itu memang bukanlah sebuah hari libur. Hari Jumat adalah hari yang penuh dengan kesibukan. Tapi jika telah tiba waktu menunaikan fardu Jumat itu, kita disuruh bersegera untuk menunaikan fardu Jumat itu dan meninggalkan kesibukan kita masing-masing. Oleh karena hari Jumat itu memang bukan hari libur, maka ayat itu mengatakan selanjutnya, faiza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Bila kalian telah selesai menunaikan fardu Jumat itu, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah rezeki yang dikaruniakan Allah kepada kalian, dan banyak-banyaklah mengingat Allah. Mudah-mudahan kalian memperoleh keberuntungan. Jadi habis Jumat itu kita tidak disuruh istirahat. Kalau hari Jumat itu hari libur, pasti tidak ada kegiatan. Tapi bila telah selesai menunaikan fardu Jumat, kita disuruh bertebaran di muka bumi, mencari rezeki yang telah dikaruniakan Allah, dan kita disuruh banyak-banyak mengingatnya, dan kita dikatakan mudah-mudahan memperoleh keberuntungan. Beberapa negara Muslim di dunia ini menjadikan hari Jumat itu hari libur. Di Timur Tengah dengan alasan yang sangat sederhana, perlu ada libur mingguan sesuai dengan Konvensi Perburuhan Internasional.
Lalu hari Minggu dijadikan hari libur di negara-negara barat, katanya karena hari itu adalah hari ibadat bagi orang-orang beragama Nasrani. Hari Sabtu adalah hari ibadatnya orang Yahudi. Lalu orang Islam katanya lebih baik libur di hari Jumat. Padahal hari Jumat itu bukan hari libur menurut ayat Al-Quran. Dan itu lebih banyak manfaat daripada mudaratnya. Tidak mungkin para pendahulu kita mendirikan Masjid Salman di ITB ini kalaulah hari Jumat itu hari libur. Karena tidak ada dosen datang, tidak ada mahasiswa datang ke kampus karena hari Jumat hari libur. Tidak perlu ada masjid-masjid di kampus-kampus, sekolah-sekolah, kantor-kantor, tangsi-tangsi militer, polisi, bahkan di istana kepresidenan, kalau hari Jumat itu adalah hari libur. Toh tidak akan ada orang sholat Jumat di sana, karena semua pegawai libur semua. Dan akan banyak orang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kekeluargaan, hari ulang tahun, pesta perkawinan pada hari Jumat, karena hari Jumat hari libur. Banyak juga orang piknik keluar kota karena hari Jumat adalah hari libur. Tapi kalau hari Minggu hari kerja, maka umat Nasrani berhak untuk meminta didirikan gereja-gereja di kantor-kantor pemerintah, termasuk di kampus ITB ini. Karena bagaimana mereka mau beribadat kalau hari Minggu hari kerja. Jadi dari segi kepentingan dakwah Islamiyah, kepentingan yang jauh lebih besar, kepentingan umat, kepentingan bangsa, maka memang sesuai dengan nas Al-Quran, hari Jumat itu memang bukan hari yang libur. Kita memaklumi bahwa ajaran Islam itu mencakup segala hal, tidak memisah-misahkan dunia dengan akhirat, tidak memisahkan kehidupan pribadi dengan kehidupan sosial, dan juga tidak memisahkan agama dari negara. Cakupan yang luas itu memerlukan kebijakan, memerlukan pengaturan, pengawasan, dan implementasi yang memang akan ada di tangan mereka yang memiliki kekuasaan. Makanya Al-Quran mengatakan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang memiliki kekuasaan di antara kalian. Kepada Allah itu ati'ullah wa ati'ur rasul, tapi tidak ada kata-kata taat kepada ulil amri wa ulil amri minkum, dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara kalian. Para mufassirin mengatakan karena tidak ada penegasan kata-kata taat kepada ulil amri itu, walaupun wajib ditaati, menunjukkan bahwa kepatuhan kepada ulil amri itu bukan kepatuhan yang absolut, seperti kepatuhan kita kepada Allah dan kepatuhan kita kepada Rasul. Dalam konteks yang seperti itulah, pengaturan peribadatan adalah sesuatu yang tidak terpisah dari kebijakan-kebijakan kekuasaan negara. Ada aspek-aspek ajaran Islam itu yang dapat kita laksanakan sendiri tanpa campur tangan kekuasaan, tanpa pengaturan kekuasaan. Kita bisa berzikir, kita bisa berdoa, bisa membaca Al-Quran sebagai salah satu ibadah tanpa perlu adanya pengaturan atau campur tangan kekuasaan. Bahkan dalam beberapa hal sholat pun bisa dilaksanakan tanpa campur tangan kekuasaan, walaupun kadang-kadang ada intervensi kekuasaan juga. Sementara sholat Jumat itu memerlukan satu kebijakan negara. Di Singapura sebagai satu contoh, meskipun itu bukan negara Islam,
bahkan orang Islam minoritas di Singapura itu. Tapi bagi orang beragama Islam, apabila tiba waktu sembahyang Jumat, dia diberikan kebebasan untuk meninggalkan pekerjaannya, kira-kira dari jam 11 sampai jam 1.30 untuk menunaikan sholat Jumat. Tapi di Cina ada aturan-aturan yang tidak membolehkan itu bagi tentara, polisi, dan pegawai negeri. Orang swasta sih bebas saja kalau mereka mau sholat Jumat di Tiongkok. Artinya memang ada aspek-aspek Islam itu memerlukan campur tangan kekuasaan dalam bentuk satu pengaturan. Lebih jauh lagi ada aspek-aspek di dalam Al-Quran itu yang tidak mungkin dilaksanakan tanpa adanya alat kekuasaan. Menegakkan syariah adalah satu kewajiban kita umat Islam. Menegakkan kebajikan adalah satu kewajiban. Mencegah kemungkaran juga adalah satu kewajiban. Kita dikatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat karena kalian beriman kepada Allah dan kalian selalu menyuruh kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Menegakkan kebajikan, mencegah kemungkaran, ada yang bisa dilaksanakan dalam level pribadi, ada yang bisa dilaksanakan dalam level kelompok, tapi ada yang tidak bisa dilaksanakan kecuali oleh kekuasaan negara yang memiliki otoritas untuk itu. Tak seorang pun menyangkal bahwa ajaran Islam itu mempunyai hukum yang agak berbeda dengan agama-agama lain. Agama Kristen tidak punya hukum sama sekali. Agama Yahudi punya. Agama Shinto tidak punya hukum sama sekali. Buddha juga tidak. Agama Hindu punya hukum. Hanya Islam, Yahudi, dan Hindu yang punya hukum. Dan hukum itu mencakup segala aspek, baik masalah pribadi, masalah keluarga, perkawinan, kewarisan, sistem kekeluargaan, perdagangan, transaksi jual beli, kontrak, sampai pada penegakan aspek-aspek hukum pidana dan hukum publik internasional seperti menegakkan hukum di bidang kelautan. Andai kata malam-malam ada orang masuk ke rumah kita tanpa hak, mencuri harta benda kita. Tapi ketika dia gotong televisi misalnya, punya kita terbangun, kita tangkap orang itu, bisakah kita ambil golok, kita potong tangannya? Tidak bisa. Karena kewenangan untuk menegakkan hukum pidana bukan kewenangan individu, bukan kewenangan kelompok, melainkan dia adalah kewenangan negara. Hanya negara yang bisa menegakkan hukum publik seperti itu. Karena itu, aspek-aspek syariat Islam yang antara lain mencakup aspek pidana seperti itu. Walaupun secara normatif dia tidak bisa langsung dilaksanakan, melainkan memerlukan satu transformasi dan formulasi. Bagaimana mentransformasikan syariah misalnya ke dalam hukum nasional Indonesia. Kita mau mengganti KUHP warisan Belanda dengan KUHP nasional yang baru misalnya. Yang di dalamnya itu kita mentransformasikan kaidah-kaidah hukum Islam, kaidah-kaidah hukum adat dan sebagainya. Itu pun pada tingkat memformulasikan norma, kita memerlukan adanya kekuasaan politik. Karena yang berwenang membentuk undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Kalau Presiden dan DPR-nya tidak mempunyai semangat atau jiwa keislaman, tidak mungkin spirit syariat Islam akan masuk ke dalam KUHP nasional. Begitu juga peraturan perundang-undangan yang lainnya, belum lagi melaksanakannya. Itu juga memerlukan campur tangan kekuasaan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan,
Keberadaan negara itu bukanlah satu institusi yang diperintahkan langsung oleh syariah, seperti pendapat dari Imam Al-Mawardi di dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah. Imam Al-Mawardi mengatakan negara itu wajib karena perintah syariah didasarkan atas ijma. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat berkumpul dan membentuk kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang Amirul Mukminin yang belakangan disebut dengan istilah khilafat atau khalifah itu. Jadi kewajibannya berdasarkan ijma para sahabat. Ibnu Taimiyah mengatakan tidak berdasarkan syariah. Tapi dia merupakan satu institusi yang perlu ada, sebab tanpa institusi negara itu, maka seluruh syariah itu tidak dapat dijalankan. Makanya kita kembali kepada kaidah dalam usul fikih yang mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan tapi tidak dapat terlaksana tanpa adanya faktor X sebagai alatnya, maka menciptakan faktor X itu adalah satu kewajiban pula. Karena itu tidak ada satu model Islamic State, negara Islam yang sama di dunia ini, baik dalam teori maupun di dalam prakteknya. Kalau kita membandingkan konstitusi Republik Islam Iran, Republik Islam Pakistan, Djibouti, Mauritania, atau Malaysia dan Brunei Darussalam, kita akan melihat ada perbedaan-perbedaan implementasi dari syariah itu dalam konsep negara, begitu juga dalam praktek pelaksanaannya. Tapi satu hal ialah bahwa tidak mungkin keseluruhan ajaran-ajaran Islam itu sampai pada level publik dapat terlaksana tanpa adanya kekuasaan negara. Makanya ada ayat Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kalian. Jadi kalau seperti itu corak dari Islam, maka mustahillah kita mengatakan agama itu dipisahkan dari negara. Tidak mungkin sama sekali. Doktrin seperti itu memang muncul dalam sejarah zaman Renaissance di Eropa, yang semula kekuasaan gereja Katolik begitu dominan pada hampir semua aspek kehidupan itu tidak terlepas daripada kekuasaan paus yang ada di Roma. Tapi ketika muncul kelompok Protestan, mereka mengkritik kekuasaan paus itu, mengkritik teokrasi atau theocratic state dalam Katolik itu, lalu melahirkan gerakan reformasi yang salah satunya adalah intinya kembali kepada spirit dalam kitab Injil, di mana dikatakan berikanlah hak kaisar kepada kaisar dan berikanlah hak Tuhan kepada Tuhan. Dari situlah timbul ide yang dalam bahasa Belanda disebut scheiding van kerk en staat, atau bahasa Inggrisnya mengatakan separation of church and state, gerakan pemisahan antara gereja dengan negara. Kerk atau church dalam bahasa Belanda dan Inggris itu artinya gereja. Yang dipisahkan bukanlah agama, bukan religi, and state, bukan religion and state, tapi yang dipisahkan church and state. Karena agama Kristen itu membentuk satu hierarki dalam gereja Katolik, mulai dari pemimpin tertinggi ada di PAU di Roma sampai kepala paroki yang ada di sebuah kelurahan atau desa di sini. Dan itu hierarki, semacam satu pemerintahan organisasi gereja. Church itulah yang dipisahkan dari negara, bukan agama Kristen dipisahkan dari negara. Bisakah agama Kristen dipisahkan dari negara? Ada seorang tokoh Partai Kristen Indonesia di sini, namanya Dr. Noto Hamijoyo, ketua Parkindo tahun 50-an.
Dia menulis buku, judulnya Iman Kristen dan Politik. Dalam bukunya itu dia bertanya, bisakah agama Kristen dipisahkan dari politik? Jawab dia, tidak mungkin. Gereja bisa dipisahkan, tapi agama Kristen tidak dapat dipisahkan dari politik. Sebab katanya, iman Kristen bekerja dalam otak dan dalam hati orang-orang Kristen. Dan orang Kristen itu terlibat dalam politik, maka agama akan mempengaruhi hati dan mempengaruhi pikirannya, dan akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan dan perilaku politiknya. Ketika ditanya kepada kelompok Islam, maka menjawablah almarhum Profesor Zainal Abidin Ahmad dalam bukunya Membentuk Negara Islam. Beliau mengatakan, barang siapa yang bisa memisahkan gula dari manisnya, bisalah dia memisahkan Islam dari politik. Barang siapa bisa melakukan itu, bisalah dia memisahkan Islam dari negara. Jadi memang tidak mungkin agama itu dipisahkan dari negara. Walaupun presiden kita sekarang pernah menganjurkan supaya politik dipisahkan dari agama. Tapi sesuatu dalam teori, dalam filsafat politik maupun dalam praktek tidak mungkin. Toh ketika negara sudah kesulitan keuangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani punya gagasan agar zakat dikelola oleh negara, dan di Departemen Keuangan ada Dirjen Zakat di samping Dirjen Pajak. Nah, katanya agama harus dipisahkan dari negara. Tapi ketika bicara soal uang, ya agama disatukan lagi dengan negara. Jadi inkonsisten dalam berpikir. Nah, ini semua penting untuk kita renungkan, kita pikirkan bersama. Khususnya bagi kita kaum muslimin, kita yang hadir di sini, kaum intelektual, saintis, calon-calon intelektual, calon-calon saintis, untuk berpikir lebih jauh, melihat masyarakat, bangsa dan negara kita sekarang dan di masa depan. Sebab Islam itu telah, sedang, dan akan terus memainkan peranannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia ini. Walaupun dia bisa mengalami pasang surut. Komunisme pun, walaupun dikatakan sekarang komunis tidak relevan dengan perkembangan zaman, tapi dia punya akar-akar historis dalam satu gerakan politik di sini. Buya Syafi'i ketika ditanya, bosan saya dengan isu PKI. Tapi ketika ditanya, masih bisa hidup nggak Buya? Oh, masih bisa hidup. Kalau negara menciptakan kesenjangan. Nah, jadi kan Islam pun, kita lihat di negara-negara bekas Rusia, ya, sejak revolusi Bolshevik di Rusia tahun 20-an, ya, lebih 100 tahun, ya, hampir 100 tahun, revolusi komunis dijalankan di sana. Di Tiongkok juga revolusi kebudayaan berjalan. Islam itu hampir habis. Tapi begitu komunisme runtuh, atau kebijakan liberal dijalankan di Cina, orang-orang Islam itu timbul kembali kesadaran keislamannya. Walaupun tidak tahu sholat itu berapa kali sehari pun sudah tidak tahu. Tahu ada bulan puasa ada, tapi kapan puasa itu pun sudah tidak tahu. Tapi ketika ada kesempatan lagi, mereka kembali lagi. Kewajiban kita lah untuk menjaga semua ini, supaya Islam itu tetap menjiwai kehidupan, bukan saja kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan kehidupan negara kita. Tanpa kita mempersoalkan apakah kita ini, kita bukan negara Islam, bukan apa, itu persoalan lain. Ya. Dengan negara Republik Indonesia seperti sekarang ini pun, dengan UUD 45 yang ada sekarang ini pun, kewajiban-kewajiban untuk memelihara Islam, memelihara agama-agama,
agar menjadi spirit kehidupan masyarakat kita, bangsa dan negara kita itu sesuatu yang tetap harus kita jaga dan kita pelihara. Baik tertulis di dalam peraturan-peraturan negara seperti Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, maupun tradisi, konvensi ketatanegaraan. Sebab negara itu jalan bukan hanya dalam teks tertulis, tapi juga dalam praktek penyelenggaraan negara. Misalnya, sebagai satu contoh, sejak tahun 1950, ya, bahkan sebelumnya sudah berjalan juga, selalu ada 2 acara keagamaan Islam yang dalam praktek diangkat menjadi upacara kenegaraan. Upacara kenegaraan itu artinya apa? Upacara kenegaraan itu adalah upacara yang dihadiri oleh presiden dan wakil presiden, dilaksanakan di Istana Negara, dihadiri oleh pejabat-pejabat negara, dan dihadiri oleh korps diplomatik. Ada 2 acara. Acara Maulid Nabi dan acara peringatan Nuzul Quran. Selama Presiden Soekarno menjadi presiden, selama Presiden Soeharto menjadi presiden, konvensi ketatanegaraan itu tidak pernah sekalipun ditinggalkan. Maulid, Nuzul Quran, upacara kenegaraan di Istana Negara. Nuzul Quran itu tidak masuk ke dalam upacara kenegaraan, tapi selalu dilaksanakan di Masjid Istiqlal. Itu simbol. Hidup itu penuh simbol-simbol. Simbol bahwa ini negeri Muslim, mayoritas Islam, memperingati Maulid Nabi, ya, memperingati Nuzul Quran, bukan Isra Mi'raj yang diadakan di Istiqlal. Kalau Nuzul Quran dan Maulid Nabi itu di Istana Negara. Isra Mi'raj itu tidak masuk upacara kenegaraan, tapi dilaksanakan di Istiqlal, dihadiri oleh presiden juga. Tapi karena ketidaktahuan menyelenggarakan negara, sekarang itu ditinggalkan. Tiba-tiba presidennya menghadiri upacara Maulid Nabi di satu provinsi di tempat lain. Artinya tuh sedikit demi sedikit tradisi keislaman yang menyatu dengan negara itu mulai tergerus. Belum lagi substansi. Yang substansi ini hanya mungkin terlaksana apabila ada spirit, ada semangat, ada keyakinan, dan ada pemahaman terhadap bagaimana menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila ulil amri minkum itu tidak di bawah kekuasaan orang-orang yang punya komitmen kepada Islam, maka nilai-nilai itu akan makin tergerus, makin hilang, dan bisa saja satu ketika dia menjadi sekuler, tapi yakin saya akan selalu ada perlawanan dalam kehidupan masyarakat. Seperti di Turki terjadi sekularisasi oleh Kemal Atatürk. 80 tahun kemudian Turki kembali ke Islam. Mereka bukan membangun kembali Islam di Turki, bahkan di Jepang sekarang dibangun masjid terbesar dan terindah, masjid terbesar di Jepang tapi dianggap terindah di Asia. Dibangun di Tokyo dan masjid itu dibangun oleh rakyat dan pemerintah Turki. Satu hal yang kita tidak bisa membayangkan itu terjadi 20 tahun yang lalu ketika militer Turki masih sangat dipengaruhi oleh sekularisme Kemal Atatürk. Kehidupan bangsa kita ke depan tergantung kepada kita sekarang, khususnya kepada generasi muda Islam, saudara-saudara semua, para mahasiswa yang walaupun belajar sains, belajar teknologi, belajar social science, yang sepintas kelihatannya tidak berhubungan dengan Islam, tapi filosofinya sebenarnya tetap menyatu dengan Islam. Kewajiban itu ada pada pundak kita semuanya.
Mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua di hari Jumat yang mulia dan penuh barakah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wasqil hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.